yaitu yaitu reflection from Sister Nani. Kepada Sister Nani kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Sis Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ini aku izin sekalian share screen ya, teman-teman. Nah, jadi kemarin itu dikontak sama Sis Warda untuk ngisi reflection kali ini. Ini aku ambil dari lecture-nya Syekh Yasir Qodi. Jadi ini sebenarnya itu serangkaian series gitu, ada kurang lebih sekitar 29, cuman ini yang pertama. Nah, aku cocok dengan pembawaannya Syekh Yasir itu karena per videonya nggak terlalu panjang. Jadi beliau bawainnya itu concise, jadi cukup 15 sampai 18 menit per videonya. Nah, ini untuk seri yang pertama, The Manners of Believers. Jadi, apakah manners itu udah ada di DNA kita, ataukah kita itu bisa berlatih seperti itu. Nah, selanjutnya akhlakul mukmin. Jadi, ini actually hanya bahasa Arabnya aja dari Manners of the Believers. Ini merupakan hadis di depan adalah alasan dari Rasulullah ditunjuk dan diutus ke muka bumi menjadi penutup para nabi. Jadi disahihkan oleh Muwatta Malik, Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Jadi aku sudah ditunjuk di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, akhlak itu sebenarnya bentuk plural. Jadi kalau singularnya itu khuluk. Khuluk ini ada dua. Kalau misalkan dia dikasih doma sama dikasih fathah, itu artinya berbeda, teman-teman, ternyata. Nah, kalau untuk yang dikasih doma, kalau yang khuluk, itu lebih ke inner karakteristik kita. Jadi bagaimana jiwa kita ditiupkan oleh Allah pada saat usia janin kita 4 bulan di ibu kita, dan juga bagaimana tentang karakter atau akhlak yang baik, dan juga bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kita. Dan ini tidak terbatas di sesama manusia. Jadi ke sesama makhluk hidup termasuk hewan dan juga tumbuhan. Lalu kalau pakai fathah, kholaqo, itu lebih ke outer form kita. Jadi ukuran kita, misal kita diciptakan nih, ada yang alhamdulillah lumayan tinggi, sebagian yang lain mungkin alhamdulillah juga kurang tinggi kayak gitu. Lalu misal ada mukanya juga ada yang lonjong, ada yang oval dan lain sebagainya. Termasuk juga cara kita penampilan kita, cara kita membawa diri. Jadi kebetulan aku juga termasuk orang yang kurang setuju dengan term don't judge a book by its cover, because I actually judge everything by its cover. Karena kalau kita ngelihat seseorang itu rapi, kita itu jadi nyaman gitu. Jadi nyaman untuk melihat dia, untuk ngobrol sama dia, untuk berinteraksi dengan dia, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk pluralnya, yaitu akhlak. Ini Syekh Yasir Qadi membagi akhlak itu menjadi 3. Yang pertama akhlak kita dengan Allah, dan juga akhlak kita dengan sesama makhluk hidup, dan yang terakhir akhlak kita dengan diri sendiri. Nah, yang pertama akhlak kita dengan Allah itu termasuk diantaranya adalah hanya percaya kepada Allah. Nah, kadang mungkin secara nggak sadar, itu kalau aku pribadi itu suka sering kayak melakukan hal-hal yang sebenarnya itu termasuk di dalam syirik kecil.
Contohnya nih, lagi pakai Black Mamba gitu ya, jadi cewek Black Mamba pakai yang hitam-hitam, wah kayaknya habis ini nih udah habis jatuh ketimpa tangga pula kayak gitu misal. Padahal juga sebenarnya nggak ada hubungannya gitu kan. Nah, ini tuh yang sebaiknya kita kurangi, bahkan kalau bisa kita bisa mengingatkan kalau teman-teman kita melakukan hal yang secara nggak sadar itu termasuk di syirik kecil. Dan juga having tawakul in Allah. Nah, ini aku ngambil artinya dari salah satu kitab favorit aku dari Imam Ibnu Al-Jauzi, judulnya Saidul Khatir. Jadi, apa sih tawakal itu? Jadi, tawakal itu beliau menjelaskan bahwasanya ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sesempurna yang kita bisa, kita menyerahkan hasilnya seluruhnya di tangan Allah gitu. Kalau bahasa yang sering kita dengar mungkin do the best and let him does the rest kayak gitu. Lalu juga termasuk iman, ikhlas, mahabbah, cinta dan juga husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aku ingat banget ayahku pernah bilang bahwasanya sama Allah itu nggak perlu takut, perlunya taat. Nah, dari situ aku mikir iya ya. Kalau misalkan gimana bisa caranya rasa takut itu bercampur dengan rasa cinta gitu. Jadi yang diutamakan itu kalau ayah aku lebih ke cintanya kita kepada Allah atau mahabbah itu tadi. Lalu selanjutnya adalah bermuamalah dengan sesama makhluk hidup tidak terbatas di manusia. Nah, ini mungkin yang sering kita hadapi sehari-hari, itu kalau misalkan aku pernah ambil contoh ada tetangga aku nih ya, tetangga aku dia itu suka nyediain beras gitu di depan rumahnya. Nah, waktu aku tanya, itu supaya burung-burung itu mengambil beras itu, gitu, makan dari situ. Wah, Masya Allah, dari situ aku terinspirasi kan. Jadi kalau misalkan di jalan gitu, kadang juga sering tuh lihat kucing itu udah dikasih makan sama seseorang, siapapun itu, Masya Allah. Nah, itu juga nggak terbatas dengan ketika kita berinteraksi dengan rekan kerja maupun dengan keluarga, dengan teman, dan lain sebagainya. Kadang di situ kita dilatih yang nomor 2 ini. Gimana dilatih kita supaya lebih sabar, supaya lebih adil. Adil di sini sesuai porsinya, ngasih sesuai porsinya. Contoh, kebetulan aku kan handle beberapa teman marketing sampai 60 orang. Nah, ya gimana caranya aku bisa menyesuaikan proporsi dari masing-masing kebutuhan mereka. Misal mereka yang perlu belajar lebih banyak, ya aku sisihkan waktu lebih banyak. Tapi untuk yang sudah paham dengan sendirinya, ya aku empower mereka buat lebih bisa jalan sendiri, kayak gitu. Dan juga kalau misalkan ada hal-hal yang kurang sesuai dengan ekspektasi kita maupun kurang sesuai dengan kenyataan ataupun yang kita inginkan, itu kita juga bisa belajar memaafkan. Nah, dan yang terakhir ini having a clean heart, ini Masya Allah ada sirah dari Abu Dujana. Waktu itu Abu Dujana itu adalah salah sahabat Rasulullah yang diberikan keistimewaan ketika mau perang Uhud, itu beliau yang diberikan pedang oleh Rasulullah SAW setelah Rasulullah bertanya 4 kali ke sahabat sebelumnya. Jadi Rasulullah bertanya, siapa yang bisa memberikan hak kepada pedang ini? 4 sahabat yang lain, yang pertama sesuai urutan, insya Allah ada sahabat Hamzah, ada Ali, Mikdad, dan juga Zubair radhiyallahu anhum. Itu mereka langsung bukan serentak ya, maksudnya sama-sama menjawab saya ya Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak ngasih ke 4 sahabat itu tadi. Tapi ketika Abu Dujana mengangkat tangan, Abu Dujana itu tanya, apakah hak dari pedang tersebut ya Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab, kamu menghunuskan ke badan musuh hingga pedang ini bengkok. Baru Abu Dujana menjawab, baik Rasulullah saya yang akan memberikan hak pedang itu. Nah, dari sini sebenarnya Rasulullah itu ingin mengajarkan bahwasanya kalau misalkan ada perintah, kita jangan langsung nurut. Jadi tanya dulu apa hak dari pedang itu tadi. Nah, ternyata ketika perang Uhud itu kan kalau misalkan
di perang kaum mukmin itu punya perang lain kodenya, wahai pemilik surat Al-Baqarah, bunuhlah musuhmu. Nah, seperti itu. Pada saat itu kodenya adalah matikanlah. Nah, si Abu Dujana ini membunuh Musailamah Al-Kadzab. Lalu Wahsy yang kebetulan waktu itu sudah masuk Islam, itu berkata kepada Abu Dujana, ya, wahai Abu Dujana, amal apa yang engkau miliki? Sungguh aku melihatmu begitu bercahaya ketika engkau menghadap Allah. Lalu Abu Dujana menjawab, hatiku selalu bersih terhadap prasangka kepada saudara sesama muslim. Nah, itu pentingnya kita punya hati yang bersih kepada saudara sesama muslim, yang nomor 3. Nah, lalu ini akhlak kepada diri sendiri ketika kita sedang di our personal space, in our private time. Mungkin kalau aku juga pernah nih ditegur oleh ayahku juga ketika kita selesai sholat jamaah. Kadang itu kan kalau misalkan aku pribadi itu lipat sajadah ya udah gitu aja. Tapi di situ ayahku mengajarkan kalau sebisa mungkin kita ya simetris ngelipatnya. Karena dari situ kita melatih diri kita untuk melakukan segala sesuatunya itu sesempurna yang kita bisa. Gitu, termasuk ke dalamnya self care, gimana kita skincare, hair care, kalau cewek kan banyak, ataupun olahraga. Nah, itu termasuk akhlak kepada diri sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan untuk menjadi muslim yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ini ada 3 hadis yang dijelaskan oleh Syekh Yasir Qadhi. Yang pertama dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan akhlak yang baik, seseorang itu bisa mendapatkan derajat yang sama dengan seorang mukmin yang pada malam harinya dia melakukan qiyamul lail ataupun sholat malam, dan juga pada siang harinya dia melakukan puasa. Nah, lalu yang kedua, kalau yang tadi dari hadis disahihkan oleh Abu Daud, yang kedua ini dari At-Tirmizi. Bahwasanya Abu Adar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih berat pada timbangan seorang hamba pada hari pembalasan selain daripada akhlak yang baik. Nah, sesungguhnya Allah sangat marah terhadap shameless absent person, insya Allah lack of morality, seperti itu. Lalu yang terakhir dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai apa sih yang paling banyak membuat seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan ternyata jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling banyak adalah takwa kepada Allah dan juga good character. Lagi-lagi dari 3 hadis ini menyebutkan pentingnya memiliki akhlak yang baik. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini each one of us itu dilahirkan dengan tipikal akhlak yang berbeda, level akhlak yang berbeda. Jadi mungkin some of us ada yang lebih sabar menghadapi segala sesuatu, sebagian lainnya short tempered. Kayak aku nih masih masuk ke yang short tempered. Nah, ini juga ada hadis Sahih Muslim bahwasanya percakapan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-As'ad bin Qais Al-Qatni. Di sini Rasulullah memuji Al-As'ad. Wahai Al-As'ad, kamu memiliki 2 karakter yang begitu Allah cintai. Kamu mengontrol amarahmu dan kamu berpikir sebelum kamu bertindak. Lalu namanya As'ad radhiyallahu anhu rendah hati ya. Namanya orang yang rendah hati, beliau malah berbalik tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya memiliki 2 karakter ini ataukah Allah yang membuat saya mempunyai akhlak tersebut?" Rasulullah menjawab, Allah memberkahimu dengan keduanya. Lalu As'ad dengan rendah hatinya menjawab, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan 2 akhlak
yang begitu dicintai Allah dan Rasul-Nya. Gitu, ini Masya Allah sekali. Nah, sorry. Nah, akhlak itu sebenarnya kan sudah ada di DNA kita yang berbeda. Kita itu dikasih proporsi akhlak masing-masing. Kalau bahasanya Sister Sondos pada saat kemarin sharing itu spiritual love language, different spiritual love language. Nah, sedangkan ketika as we're growing up, kita itu bisa merubah akhlak yang sudah ada di DNA kita itu. Jadi insya Allah walaupun berubahnya itu bisa for a better person atau for a worse ya. Tapi insya Allah di sini kita belajar untuk sama-sama bisa merubah akhlak kita in a better state. Nah, ini bagaimana sih caranya supaya kita bisa memperbaiki akhlak kita? Yang pertama, mulailah dengan ilmu. Mulailah dengan mempelajari mengenai akhlak, keberkahan yang dibawa, yang ada ketika kita berakhlakul karimah atau memiliki akhlak yang baik, dan bahayanya ketika kita nggak punya akhlak. Kadang ada tuh orang yang sukanya semena-mena gitu. Nah, itu kita bisa jadikan contoh supaya kita tidak seperti itu. Dan juga bisa dari Quran dan Sunnah, apa sih yang Quran dan Sunnah bahas tentang akhlak. Lalu yang kedua, memiliki role model. Nah, role model ini kita semua sudah punya ya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik contoh. Ini ada dua Quran, dua sumber Al-Quran. Yang pertama di Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. There has been for you in the messenger of Allah an excellent example. Dalam diri Rasulullah sudah ada sebaik-baik contoh. Yang ada di kau merupakan seseorang dengan karakter yang luar biasa gitu. Nah, sedangkan kita kan belum pernah ketemu Rasulullah nih. Insya Allah nanti kita bisa sama-sama ketemu Rasulullah di Telaga Kausar beliau. Kita bisa mempelajari akhlak beliau dari 3 cara. Yang pertama dari Sirah Nabawiyah. Kalau teman-teman tipikal yang bisa menyelesaikan buku Ar-Rahiq Al-Maktum, Sirah Nabawiyah yang cukup menarik untuk diselesaikan, tebelnya segini kalau nggak salah. Kalau aku tipikal yang cukup memahami dengan mendengarkan Sirah Nabawiyah, karena aku nggak bisa menghabiskan buku itu gitu. Nah, dan juga yang kedua dari orang-orang soleh, orang-orang alim, guru-guru kita, dan yang terakhir juga tentunya dari orang tua kita. Insya Allah kita semua dikaruniakan orang tua yang soleh dan soleha, itu kita bisa mencontoh. Bahkan aku nih baru tahu nih waktu ketika aku besar, kalau misalkan hal-hal yang diajarkan sama orang tua aku dulu, terlebih ayahku, itu tuh ternyata masuk ke dalam sunnah. Seperti pakai parfum sebelum sholat, parfum yang non-alkohol itu. Dan juga beli barang, tapi sesuai fungsinya. Jadi aku tuh tipikal orang yang beli barang, mungkin terlihat nilainya mahal pada saat itu, tapi barang tersebut ya baru aku ganti kalau benar-benar rusak. Rusak pun kayak contohnya sepatu olahraga. Itu aku beli waktu tahun kedua kuliah, sekitar 2014 berarti, 2014 ya. Nah, sampai sekarang pun masih itu yang aku punya gitu, yang aku pakai. Ketika rusak, ya udah dijahit lagi, ditempel lagi sampai tetap bisa dipakai dan enggak punya sepatu yang lain. Nah, itu ternyata yang aku baru tahu, oh ternyata itu termasuk sunnah atau cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi kan kita udah belajar nih teorinya mengenai akhlak. Apa sih yang Al-Quran dan Sunnah katakan tentang akhlak, dan juga benefit atau blessing atau keberkahan memiliki akhlak yang baik, dan juga bahayanya ketika kita tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, sekarang caranya kita bagaimana bisa menerapkan itu di kehidupan sehari-hari, karena sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan.
Nah, ini yang juga kita perlu tahu bahwasannya pengetahuan itu diperoleh dengan cara dicari gitu. Dan dulu kalau kata ayah aku tuh juga satu-satunya hal yang boleh dicuri adalah ilmu gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita misalkan mau belajar dari orang lain, justru itu yang harus kita lakukan. Lalu ini ada istilahnya hilm atau conquering the anger atau sudah berhasil mengkontrol amarah kita, itu diperoleh sedikit demi sedikit. Kayak misalkan contohnya aku kan tadi bilang aku short tempered ya. Nah, misalkan bulan lalu nih temperamental aku segini, bisa 2 minggu yang lalu tinggal segini, kemarin bisa segini, dan hopefully besok jadi segini. Dan pada akhirnya aku bisa benar-benar punya hilm ini tadi gitu. Caranya adalah dengan cara ya challenge itu, tantangan itu di mana-mana ya, kita bermuamalah atau berinteraksi dengan semua orang itu pasti punya tantangannya tersendiri. Nah, itu gimana caranya kita melatih itu tadi dan juga berlatih dari kesalahan kita sebelum-sebelumnya. Nah, dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsanihal illa anta. Ini doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya Allah, guide me to the best of all akhlak. Karena ya Allah, tunjukkan kepada kami sebaik-baik akhlak, karena tidak ada yang bisa menunjukkan selain Engkau. Seperti itu, Masya Allah banget doanya. Nah, ini conclusion-nya aja. Jadi yang pertama kita tadi learn atau belajar mengenai akhlak itu sendiri, lalu memiliki sebaik-baik role model yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga personal experience mempraktikkan, karena sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan, dan juga yang nggak kalah penting berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah guru kita untuk strive to conquer our weakness. Jadi insya Allah reward yang akan kita dapatkan sesuai proporsinya dengan usaha kita untuk mencapai akhlak yang baik itu tadi. Jazakumullahu khair. Terima kasih teman-teman semua. Allahumma ibarik fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aku kembali ke Kak Ayu. Masya Allah. Thank you, Sister Rani. Thank you, bye. Thank you so much. Terima kasih banyak. Ilmu malam ini luar biasa ya, sis. Sebelumnya maaf ya teman-teman kalau suara aku kurang jelas karena di sini juga sedang hujan. Maaf ya. BTW thank you ya Sister Rani. Ilmunya bermanfaat banget. Teman-teman. Aku bener-bener langsung speechless melihat penjelasan-penjelasan dari Sister Rani malam ini. Oke teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing, boleh di sharing bareng-bareng dari teman-teman. Ayo dong, siapa nih? Oke, kira-kira cukup? Atau ada yang mau sharing buat malam ini? Boleh kita sharingin bareng-bareng. Kayaknya pada speechless tertegun ya, Masya Allah. Iya, Bagus bener kan, banget. Mai?
Assalamualaikum, Sister Anik, Sister Ayu semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jujur Sehat? aku, alhamdulillah sehat. Jujur aku udah bilang ya di chatbox saya teman-teman yang lain. I feel like aku lagi nggak di state have so much to say gitu ya. Lagi sekarang lagi di kondisi yang emang butuh reminder dan really feels like remindernya bener-bener on point gitu. Apalagi buat sekarang teman-teman yang apa ya, pasti lagi banyak yang sibuk gitu ya. Ada yang nyiapin mungkin tahun ajaran baru, ada yang nyiapin mid-year gitu ya, dan lain-lain. Kalau dari aku personally tadi reminder yang ngehit banget, dan maybe aku baru belajar gitu ya, baru tahu, oh ada ya akhlak to ourselves gitu. Kayak selama ini pernah dengar gitu, semuanya punya hak gitu, seperti tadi ada hadits udah dijelasin di Seranik juga gitu ya, hak for rights to Allah, rights to our family, rights to ourselves gitu. Tapi nggak pernah bener-bener think upon akhlak kayak not only rights, kayak you have to be nice to yourself, like having a manner, having an attitude gitu ya. Nggak cuma sekedar ya rights doang gitu. Jadi menurut aku sih lebih lebih resonate lah gitu, lebih kebayang karena selama ini kita mungkin kalau aktivitas di luar kerjaan berusaha kayak ayo kita harus bisa kerja amanah, accountable, baik sama orang, akhlaknya bagus. Tapi sibuk dengan itu kadang overwhelm sampai lupa sama akhlak buat diri sendiri gitu ya. And really thank you for sharing like your personal stories juga with your fathers. Itu menurut aku ini ya teman-teman kayak jadi kebayang gitu daily little things yang mungkin oh iya ya, dari ngelipat hal-hal kayak gitu yang mungkin dari keluarga kita tuh kita nggak sadari ada nilai baiknya, dan mungkin part of it adalah hadith gitu. Jadi thank you so much Sister Rani for sharing. Jazakillah khair. Senang juga bisa sharing. Oke, thank you juga ya Sister Mai buat malam ini. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah malam ini kita udah selesai sama-sama dengerin, udah sama-sama baca surah Yasin tadi bareng-bareng, dan kita udah dapat banyak ilmu, banyak pelajaran berharga malam ini dari Sister Rani, yang insya Allah udah bakal mulai diterapin nih ke diri aku sendiri khususnya kayaknya. Jadi insya Allah semoga ilmu yang diberikan oleh Sister Rani bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita malam ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu